Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang masih mantengin channel YouTube Thalibul Ilmi. Nah, kali ini kita akan membahas tryout yang ketiga UMPTKIN yang waktu itu sudah diadakan ya sama kita, dan soal-soalnya udah kita share juga di link Drive yang ada di IG. Cuman beberapa orang minta untuk dibahas soalnya gitu ya. Dan kita berikan pembahasannya melalui video ini. Semoga bermanfaat. Nah, sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe, like, and share YouTube Thalibul Ilmi supaya kita terus memberikan manfaat buat kalian semua yang sedang memperjuangkan masuk kampus impian. Gitu. Nah, kita langsung ke soal yang pertama ya. Jadi di sesi ini yang akan kita bahas itu adalah TO tentang IPS. Untuk yang materi lain kayak keislaman, bahasa Arab, bahasa Inggris, matematika, mungkin di pertemuan di video selanjutnya ya. Biar videonya nggak terlalu panjang untuk mengulas TO kali ini. Nah, di soal yang pertama, persoalan di bawah ini yang merupakan pembahasan dalam ekonomi mikro adalah, nah ini jawabannya adalah yang Charlie ya, permintaan tenaga kerja di perusahaan X. Nah, kenapa tuh? Jadi cara ngerjainnya kayak gini nih. Ilmu ekonomi itu kan dibagi menjadi dua ya, secara garis besar. Jadi ada ekonomi makro dan ada ekonomi mikro. Nah, di soal ini ditanyain ekonomi mikro. Ekonomi mikro itu kata kuncinya adalah rumah tangga, perusahaan, dan atau pasar. Jadi dia ruang lingkupnya lebih kecil dibanding apa namanya ekonomi makro. Nah, di sini sudah ada ya, sudah terlihat sangat jelas kata kuncinya sudah muncul yaitu perusahaan. Jadi ini menjadi acuan untuk kita memilih jawaban. Berikutnya soal nomor 2, di sini suatu perusahaan memproduksi 7 unit output dengan average total cost sebesar 15.000. Agar mampu berproduksi, perusahaan harus mengeluarkan fixed cost sebesar 35.000. Maka besarnya average variable cost-nya adalah, nah di sini sudah terlihat sangat jelas ya, jawabannya adalah 10.000. Nah, gimana tuh gitu ya, di sini ada rumusnya gitu ya. Nah, oke. Jadi ini rumusnya tinggal, jadi ini sudah ada rumusnya, tinggal kalian tuh masukin aja ya. Nih, sebenarnya tinggal di iniin kali-kali aja sih sebenarnya ya. Jadi kalian masukin di kolom sebelah sini tuh 15.000 tuh berasal dari ini nih, harga total cost-nya gitu ya. Ngambil dari TC-nya, total cost. Kemudian untuk 35.000 itu FC-nya itu mengambil dari ini nih, cost-nya, fixed cost. Jadi FC itu adalah fixed cost, kalian bisa mengambil nih, ini adalah fixed cost-nya 35.000. Nah, kita ditanya variable cost. Variable cost kita singkat menjadi VC gitu ya. Dibagi dengan 7. 7 itu dari mana, Kak? 7 itu dari sini nih, 7 unit gitu ya, dari 7 unit. Kemudian kita kalikan saja antara 15.000 ini dengan angka 7. Sorry. Nah, ini 15.000 kita kali dengan angka 7. Ya, ketemulah 105.000. Gitu ya, 105.000. Lalu setelah dikali 35.000 plus VC, ininya turun ya. Nah, kita tinggal geser nih, VC-nya tinggal digeser ke sebelah kiri supaya kita bisa membaginya, bisa mengurangi 105.000 dikurang 35.000, hasilnya adalah 70.000. Oke, nah 70.000 ini kita bagikan lagi dengan 7-nya ini. Kita bagikan lagi dengan variabel 7. Jadi ketemu deh variabel cost-nya adalah 10.000 gitu. Jadi tinggal diingat-ingat aja ya. Sebenarnya rumus yang paling harus kalian ingat itu yang nomor ini sih. Yang ini nih ya. Nah, sisanya nggak apa-apa sih. Nah, di sini soal berikutnya, sistem pemberian upah di mana pekerja mendapat upah tertentu dan bagian laba berupa saham disebut juga dengan, ini jawabannya adalah, sorry, jawabannya adalah upah
co-partnership gitu. Jadi ini saya juga ngasih ini ya, apa ya, ibaratnya kata kunci gitu ya. Jadi sistem pemberian upah itu dibagi menjadi beberapa macam. Jadi ada upah waktu, upah borongan, upah satuan, upah skala berubah, upah indeks, dan upah co-partnership. Nah, ini kata kuncinya adalah upah tertentu dan bagian laba berupa saham. Nah, kata kuncinya adalah saham atau obligasi. Nah, itu membantu kita buat mengarahkan, menjawab upah co-partnership gitu. Untuk yang lainnya itu tinggal kalian inikan aja ya, disesuaikan aja. Kalau emang kalian kuat menghafal bisa dihafal. Kalau tidak ya tinggal dicari kata kunci di masing-masing jenis ini. Kayak misalnya ini upah waktu, oh dia lebih ke lama bekerja. Upah borongan, nah ini berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi yang akan digarap berapa gitu ya, itu sudah di awal sudah disepakati gitu kan. Terus upah satuan itu lebih ke banyaknya barang yang dihasilkan, itu kata kuncinya. Jadi kalau bisa menghasilkan satu pak gitu ya, ya itu berarti yang dihitung satu pak gitu. Kalau dua pak ya dua pak yang dihitung. Terus kalau yang upah skala berubah, nah ini lebih ke apa ya, momentum gitu ya. Jadi kalau penjualan perusahaannya lagi naik, ya maka kalian akan dapat eh, apa ya, pembagi hasilnya juga akan naik lagi gitu. Terus berikutnya, nah ini apabila jumlah estimasi penyusutan peralatan untuk periode bulan Desember adalah sebesar 2 juta, ayat jurnal penyesuaian untuk mencatat penyusutan adalah, nah ini kan udah dikasih ini ya, dikasih kata kunci di sini adalah penyusutan gitu. Berarti kita harus mencari yang ke arah ini ya, debit beban penyusutan. Nah, yang ini nih, terus angkanya nggak perlu diubah, jadi angkanya tetap disamakan, yaitu 2 juta. Nah, ini pilihan jawaban semuanya 2 juta ya. Nah, sebenarnya ayat jurnal penyesuaian itu apa sih? Nah, di sini udah saya coba ulas nih, yaitu ayat jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo rekening yang ada di neraca saldo menjadi neraca sebenarnya sampai dengan akhir periode akuntansi. Jadi yang belajar ekonomi harus memahami ini ya, apa namanya, ayat jurnal ini. Kemudian, nah ini dalam melakukan produksi barang kan terjadi law of diminishing marginal return pada saat setelah, nah ini jawabannya yang alfa ya, produk marginal mencapai maksimum. Oke, pembahasannya hukum hasil lebih yang semakin berkurang atau law of diminishing marginal return yang berbunyi dengan suatu teknik tertentu, maka mulai titik tertentu penambahan faktor produksi tidak lagi memberikan penambahan hasil produksi yang sebanding. Atau dengan kata lain, tambahan hasil lama-kelamaan akan menurun meskipun faktor produksi terus bertambah. Nah, ini kita pindah. Tadi kalau yang 5 soal sebelumnya itu lebih ke ekonomi, sekarang kita pindah ke geografi. Soal ini lebih ke ini ya, lebih ke komponen geosfer ya. Jadi kota A sering dilanda banjir di musim hujan. Meskipun curah hujannya relatif rendah, lokasi kota A dilintasi oleh sungai yang terletak di kaki gunung yang telah mengambil alih banyak fungsi hutan. Komponen geosfer yang terkait dengan fenomena alam. Nah, kan udah dijelasin fenomena alamnya. Oke, ini jawaban yang paling tepat itu adalah suasana dan biosfer gitu. Nah, di sini gitu ya. Jadi kan sebenarnya komponen geosfer apa namanya yang terkait dengan biosfer itu lebih ke musim hujan gitu ya. Jadi kalau ngomongin curah hujan yang relatif rendah itu mengarah kepada suasana. Nah, untuk soal ini itu jawabannya yang Bravo ya. Bentar. Adanya perbedaan proses pembentukan morfologi laut di Indonesia. Nah, ini teorinya kalian bisa take screenshot untuk dipahami secara mandiri gitu. Nah, kita ke peta. Di sini ada soal peta, besok bisa
jadi muncul soal seperti ini gitu ya. Jadi kalian harus mengingat-ingat. Tapi ini soal petanya berkaitan dengan tipe fauna dan flora yang ada gitu. Jadi di mana tipe fauna yang tergambar di wilayah X. Nah, ini wilayah X-nya sudah sudah terlihat ya. Ini ada di daerah Sumatera. Nah, fauna yang ada di daerah ini itu dikatakan sebagai fauna tipe Asiatis atau Oriental. Jadi dia memiliki kesamaan dengan fauna yang ada di benua Asia. Nah, ini untuk contoh-contoh hewannya ya. Ada gajah, badak, dan harimau. 5 soal berikutnya ini berkaitan dengan soal sejarah atau sosiologi ya. Jadi salah satu fenomena dalam kemajuan teknologi, internet, dan gawai adalah kegiatan swafoto atau bahasa ini adalah selfie ya. Kegiatan swafoto merupakan wujud dari eksistensi diri. Nah, di sini sudah muncul kata kunci ya, ada eksistensi diri, kemudian sekadar berfokus pada penampilan diri namun juga merupakan, nah ini pertanyaannya mengarah ke eksistensi diri. Jadi jawabannya yang lebih tepat adalah yang alfa, upaya representasi diri di media sosial dan konstruksi identitas sosialnya. Jadi kita cari kata kuncinya aja ya dalam teksnya. Cuman kalau mau lebih detail nih bisa di teks screenshot yang ini ya, bersuafoto. Kemudian soal selanjutnya. Nah, di sini seiring dengan adanya pandemi COVID, tersebar berbagai berita hoax yang berbau dengan berita asli sehingga seolah-olah dianggap benar. Dalam ilmu sosiologi itu disebut apa gitu ya, yaitu hiperrealitas. Jadi ini kayak hiperbola gitu, berlebihan. Jadi melebih-lebihkan sesuatu di atas realita yang sesungguhnya terjadi. Untuk teorinya ini ya, nah ini bisa kalian tag screenshot biar nggak hilang. Tapi kalau nanti muncul dengan konteks yang berbeda, misalnya seiring dengan adanya fenomena bersepeda, nah jadi ada kaitan-kaitan dengan aktivitas yang lain, tetap maknanya tetap sama ya. Berikut ini yang tidak menyebabkan inflasi pada awal kemerdekaan adalah, nah ini jawabannya adalah yang delta. Sistem warisan lokal dari kolonialisme Jepang. Nah, di sini jumlah mata uang populasi Jepang tidak terkontrol gitu ya. Dikontrol oleh bank pasukan sekutu, peredaran uang cadangan untuk membiayai operasi sekutu. Jadi awal kemerdekaan itu inflasinya yang tidak menyebabkan kecuali itu berarti sistem warisan lokal dari kolonialisme Jepang. Mereka malah nggak meninggalkan warisan gitu ya. Selanjutnya, nah di sini pada tanggal 13 Desember, PM Juanda menyatakan deklarasi yang dikenal dengan Deklarasi Juanda. Isi pokoknya apa sih? Jadi ini nih, Deklarasi Juanda berisi tentang pernyataan bahwa laut di antara pulau-pulau di seluruh perairan Indonesia merupakan wilayah RI. Ya udah, jadi jawabannya yang delta, yang cocok ya. Terus terakhir, berikut ini yang bukan merupakan akibat dari Perang Dunia II dalam bidang ekonomi adalah, ini sebenarnya ini harusnya masuk di soal ekonomi ya, yang tadi itu adalah Amerika Serikat keluar sebagai pemenang dan menjadi negara adik kuasa. Ini akibat dari Perang Dunia II itu dalam bidang ekonomi antara lain ya, yaitu perekonomian dunia kacau, terus Amerika itu muncul sebagai negara kreditur, jadi dia ngutang banyak banget. Jerman dan Jepang tumbuh menjadi negara industri. Jadi mereka semakin berkembang ya, Jerman sama. Oke, that's all untuk pembahasan soal IPS di TO3 UM Tikin Tolibul Ilmi. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di-share ke teman-temannya yang sedang belajar, sedang berjuang. Kalau nggak mau nge-share ke temennya yang jurusannya sama, ke jurusan yang berbeda ya. Biar kalian bisa ketemu di kampus yang sama. Terima kasih teman-teman. See you next video.